Kepada siapakah engkau berharap? Kepada siapakah kita sebagai umat-umat Tuhan berharap? Di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 berbunyi, Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Sudah pasti dari ayat yang kita baca tadi, kita sudah bisa melihat apa yang akan terjadi kalau kita bergantung kepada manusia, dan apa yang akan terjadi kepada kita kalau kita berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, judul yang saya berikan tadi adalah kepada siapakah engkau berharap. Sebelum saya melanjutkan khotbah ini, saya sangat senang menceritakan kehidupan saya waktu kecil, ya. Ini bukan kecil lagi, ini saya sudah remaja di sini. Ini adalah keluarga saya sendiri, keluarga yang berasal dari Brastagi, yang persis kampung kami adalah di Barusdulu. Jadi kalau ada yang sudah pernah ke sana, sudah tahu bagaimana kehidupan di gereja yang ada di Barusdulu, ya. Ini adalah keluarga saya. Orang tua saya waktu itu masih muda sekali, tetapi pada waktu umur yang masih muda juga, mereka cepat sekali meninggalkan dunia ini. Ibu saya meninggal umur 56 tahun, dan orang tua saya yang laki-laki berumur 58 tahun. Pada waktu mama saya meninggal, mereka hanya meninggal jarak 1 minggu. Pada waktu mama saya meninggal, dia sehat-sehat saja. Dari kami masih kecil sampai dia mendapatkan satu penyakit, tidak ada yang tahu bahwa dia sakit. Tiba-tiba dia mengeluh sakit, lalu langsung parah, ya. Lalu berobat, dan sempat dibawa ke rumah sakit Advent-Penal, ya. Di sana dia ada berobat 3 minggu, tetapi kata dokter dia tidak bisa lagi disembuhkan. Jadi mama saya ini meninggal umur 56 tahun. Dia meninggal di rumah sakit Advent-Penang dan dibawa ke Medan. Nah, setelah mama saya dikuburkan, ini bapak saya stres tiba-tiba. Lalu dia mengalami sesak napas, tidak sempat dibawa ke rumah sakit, lalu dia meninggal. Kami belum pulang daripada perantauan, orang tua saya yang laki-laki juga meninggal setelah 6 hari. Jadi kami yang masih berduka, keluarga belum pulang, ini bapak saya harus dikubur. Nah, tapi air mata kalau menangis sudah tidak ada lagi, karena begitu beratnya hilang. Ini peristiwa yang sudah 15 tahun yang lalu, tetapi kenangan ini tidak pernah terhapus dari kami anak-anaknya. Pada waktu foto ini dibuat, pada waktu kami liburan, mama saya katakan, ini orang tua saya ini orangnya bukan berpendidikan, tetapi dia orangnya sangat giat di pelayanan.
Dia seorang yang ada seni, walaupun dia nggak sekolah, tetapi dia bisa main piano, tetapi bisa juga dia main akordeon ya. Saya pikir akordeon itu jarang bisa orang main, tetapi bapak saya ini bisa dia main akordeon dengan baik. Nah, ini adalah kami bersaudara, ada 5 orang. Dan kakak saya yang paling besar ini tamat dari SMA dan dia melanjutkan teologi ke UNAI dan tamat S1 teologi dan menikah dengan seorang pendeta dan mereka melayani sekarang di UDAI Bandung. Dan ini nomor 2 adalah saya sendiri. Umur saya di situ sekitar 20 tahun. Saya juga tamat dari sekolah ini SMA ya. Jadi adik-adik jangan pikir sekolah ini adalah sekolah favorit dari zaman dahulu ya. Sekolah favorit. Jadi saya juga tamat dari sini SMA dan melanjutkan akademi keperawatan di UNAI 3 tahun. Nah, ini adik saya yang nomor 3. Dia hanya satu-satunya laki-laki. Dia juga tamat dari SMA di tempat ini dan melanjutkan kuliahnya di UNAI, ambil akuntansi. Dan adik saya yang nomor 4 dan nomor 5, mereka diberi kesempatan oleh orang tua saya bersekolah menamatkan SMA di Selapur, di Purwodadi. Karena ini orang tua, bagaimana agar anak-anak ini bisa maju, ya, keluar daripada apa? Kampung halaman. Dikirimlah mereka ini berdua dan mereka juga tamat dari Selapur SMA dan melanjutkan keperawatan di UNAI ya. Dan nomor 5 juga tamat dari Selapur dan melanjutkan keperawatan di UNAI. Jadi kami bertiga di sana ada 3 perawat. Jadi kami 3 perawat, semuanya kami ini bekerja di mission. Jadi orang tua saya ini sangat senang ya, walaupun kehidupan di mission ini pada waktu itu minim sekali, tetapi orang tua selalu mengatakan kalau bisa jangan pernah keluar dari pekerjaan missionnya. Inilah sejarah riwayat. Kenapa saya selalu dekat dengan keluarga? Ini foto sampai hari ini ada di rumah, walaupun orangnya sudah tiada, tetapi ini kenangan tetap. Karena waktu dia membuat foto ini, dia katakan, saya akan menulis ayat. Dikatakan, semoga anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Saya pikir doa orang tuamu, doa orang tua saya, doa kita semuanya, orang tua kita, saya pikir hampir sama dengan doa orang tua saya. Semoga anak lelaki itu ya menjadi tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan seperti tiang penjuru yang dipakai untuk bangunan istana. Saya pikir kita ini sangat berharga. Anak-anak perempuan sangat berharga di mata Tuhan. Kita dipakai untuk menjadi tiang-tiang bangunan istana. Jadi kalau kita digunakan untuk bangunan tiang istana, kita masuk menjadi istana, saya pikir kita sangat berharga. Oleh sebab itu, mari kita orang muda, siswi dan mahasiswi, kita harus ingat pesan orang tua kita bahwa kita diharapkan menjadi orang-orang yang berhasil ya. Saya lanjut foto ini sedikit lagi. Ini adalah foto kami berkunjung ke SLA PT ASN. Dan ini waktu kami ke UNAI, ya, semua tamat dari UNAI. Dan ini yang paling saya tidak bisa lupakan. Ini adalah keluarga kecil saya, yang sampai hari ini memang inilah keluarga saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, sudah hampir 25 tahun kami melayani menjadi pelayan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Banyak suka duka, tetapi sampai hari ini kita masih sangat diberkati oleh Tuhan. Oleh karena apa? Saya pikir banyak suka duka, tetapi kita harus berjalan sesuai dengan Tuhan. Inilah mungkin sejarah cerita sebelum saya mengawali khotbah kita. Baiklah, kita kembali ke khotbah kita tadi.
yaitu apa tadi judulnya? Ada sekalian. Kepada siapakah engkau berharap, ya? Kepada siapakah engkau berharap? Nah, ini ada satu ilustrasi, ya. Pada waktu ini Titanic ini, siapa yang pernah tahu tentang Titanic? Kalau dulu saya pernah menonton ini Titanic, kapal Titanic, ya. Teman saya pernah katakan, sini kita nonton. Dulu masih pakai laptop, pakai CD. Nah, apa ceritanya, Kak? Tonton aja, pokoknya menarik sekali. Pas saya tonton ternyata luar biasa. Di sana ada sepasang kekasih yang saling mencintai. Ternyata orang muda suka menonton kisah yang saling mencintai. Sudah barang tentu suka, ya. Jadi saya waktu itu luar biasa, saya tonton, ternyata luar biasa, Kak, ya. Cinta mereka begitu luar biasa. Ini kapal sampai tenggelam, tetapi cinta mereka masih utuh, ya. Nah, tetapi hari ini saya akan membahas bagaimana kapal Titanic ini, kekuatan Titanic ini sangat luar biasa, ya. Kapal ini dikatakan kapal penumpang yang paling mewah, ya. Kapal penumpang yang paling mewah dan terbesar di saat itu, ya, tahun 1912, ya. Panjangnya mencapai 270 meter dan berat satu jangkarnya 15,5 ton. Pada bagian dasarnya kapal ini mempunyai 2 bagian pelapis untuk memberi perlindungan ganda. Biaya pembuatan kapal daripada Titanic ini 400 juta dolar Amerika. Disebut sebagai istana atau hotel bintang 5, terapung dengan fasilitas lapangan tenis dan ruang fitness mewah, kolam renang ukuran besar, ruang dansa ballroom yang luas, restoran super mewah, kasino tempat penumpang berjudi, lift untuk membawa penumpang naik turun. Jadi ini kapal Titanic ini luar biasa dirancang oleh apa? Oleh insinyurnya, ya. Dirancang untuk menghadapi segala kemungkinan. Jika terjadi tabrakan, kapal akan tetap bisa terapung di laut. Diberi nama Titanic dengan kata Titan, makhluk super dewa yang mempunyai kekuatan supranatural dalam mitologi Yunani. Para insinyurnya membuat Titanic berkata, bahkan Tuhan tidak bisa menenggelamkan Titanic. Ini adalah rancangan dunia, ya. Rancangan dunia yang membuat kapal itu super, ya. Tidak akan bisa dimusnahkan oleh apapun. Tetapi dikatakan tidak ada yang dapat diandalkan oleh manusia. Kenyataannya dikatakan menunjukkan sebaliknya. Usia kapal ini tidak sampai 1 pekan. Ia telah berada di dasar laut. Jadi tidak ada kekuatan manusia yang bisa kita andalkan, ya. Bahkan dikatakan siapapun perancangnya, Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak menyukai sikap meninggikan diri seperti kapal Titanic ini. Kepada siapakah engkau berharap? Kalau dunia tidak lagi menjanjikan, kepada siapa kita harus berharap? Di dalam dunia ini dikatakan ada 2 model, ya. Ada 2 model. Yang pertama dikatakan mengandalkan manusia, dan yang kedua mengandalkan Allah. Kalau kita melihat sejarah Alkitab, siapa yang mengandalkan manusia? Ya, Kain. Bagaimana Kain diperintahkan oleh Tuhan? Buatlah persembahanmu yang terbaik, tetapi dari hewan. Tetapi apa yang dibuat oleh Kain?
Dia mempersembahkan persembahannya dari buah-buahan, dari sayur-sayuran. Tuhan tidak menerima persembahannya. Lalu Habel dikatakan dia mengandalkan Tuhan. Habel menyembahkan persembahannya dari binatang, dan Tuhan menerima persembahannya. Lalu Kain marah kepada siapa? Kepada Tuhan. Kain marah kepada siapa? Habel. Apa yang dilakukan oleh Kain? Dia marah kepada adiknya, dia membunuh adiknya sendiri. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Terjadi dosa-dosa kecil, terjadi kecemburuan, terjadi ketidakpastian dalam kehidupan kita. Karena apa? Tidak menurut kepada siapa? Kepada Tuhan. Bagaimana kita lihat Lot ya? Lot yang selalu melihat harta dunia. Kemana saja dia pergi, dia harus apa? Mencari harta. Dia mendekat kepada pencobaan. Mendekat kepada siapa? Sodom dan Gomora. Makanya waktu dipanggil Tuhan, dia keluar kamu dari Sodom dan Gomora. Tetapi dia berat hatinya. Kenapa? Karena dia masih memikirkan harta dunia. Tetapi kalau kita lihat Abraham bapak orang percaya ya. Kemana saja Tuhan suruh, kemana saja Tuhan panggil, dia selalu pergi. Apa resikonya itu belakangan? Nah, pada waktu Tuhan mengatakan kepada Abraham, persembahkanlah anakmu yang satu-satu itu. Apa yang dijawab oleh Abraham? Iya Tuhan. Dipersembahkanlah anak ini, tetapi apa kata Tuhan? Abraham, aku telah mengetahui imanmu. Aku telah mengetahui penurutanmu. Itu yang diharapkan Tuhan kepada kita, bukan anak yang satu-satu itu. Allah ingin agar kita menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Siapa lagi yang bisa kita lihat yang selalu mengandalkan kehidupan dunia, yaitu Saul baiklah kita kembali. Jadi Saul adalah orang yang sombong ya. Tetapi kalau kita lihat Daud selalu dia walaupun dia jatuh bangun, berdosa, berzina, bahkan membunuh, tetapi dikatakan Daud ini selalu berserah kepada Tuhan. Bagaimana dengan Judas yang menjual Yesus? Tetapi bagaimana dengan Petrus? Dia selalu ada pertobatan. Iman itu naik turun, tetapi ada pertobatan di dalam Petrus. Bagaimana dengan Lucifer ya? Lucifer ini adalah orang yang pintar. Dia berkuasa
tetapi di dalam hatinya selalu ada apa? Kuasa kejahatan. Ya. Tetapi kalau kita lihat Yesus, Yesus ini menjelma menjadi manusia. Dia lahir di kandang domba dan disalibkan, dan setiap hari apa yang dilakukan Yesus? Dia menolong orang-orang, sifatnya yang rendah hati, tidak mau mencampuri urusan orang lain, bahkan dia hanya menurut kehendak Bapaknya. Inilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dan ini juga lah yang mengandalkan manusia. Di mana kita berada? Ya. Di mana kita berada? Apakah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita selalu mengandalkan kehidupan duniawi yang selalu menghantui kita? Mungkin kita bingung ya, apa sih mengandalkan manusia? Apa sih yang mengandalkan Tuhan Allah? Kalau kita lihat secara praktisi, mengandalkan manusia ini adalah tidak menurut kepada aturan yang diberikan. Ya. Kalau di Alkitab, kalau kita baca mengandalkan Allah itu menurut hukum 10. Tetapi kalau tidak mengandalkan Tuhan, sudah barang tentu melanggar akan hukum 10. Demikian juga dengan kehidupan kita sehari-hari, baik di kampus, baik di asrama, baik di kelas, baik juga di kamar makan. Kalau kita masih mengandalkan keinginan kita, saya kemarin interview beberapa anak-anak ya. Saya tanya, kira-kira apa sih kelakuan yang kamu lakukan di asrama yang jauh daripada Tuhan? Ini praktisi setiap hari, yang jauh daripada Tuhan. Lalu dia katakan, iya memang suka cabut, ya kan? Suka cabut, pacaran tidak benar, makan Indomie di kamar, tidur di kamar, tidak kelas, pura-pura sakit, ya kan? Itu kehidupan yang tidak mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Mencuri, ya kan, siapa masih mau mencuri? Membuang sampah dari jendela, membuang apa namanya itu, sotek dari WC. Itu kehidupan yang tidak mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Ini praktisi kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita berkata, apa sih mengandalkan Tuhan? Dibilang Memi juga ngertinya aku. Itu dia, mengerjakan PR nggak benar, menyontek. Itu mengandalkan siapa? Mengandalkan manusia. Masih ada cemburu. Ya, inilah contoh yang bisa saya berikan. Jadi kedua model ini dikatakan akan terus ada sampai Yesus datang. Apakah kita mengikuti model yang mana? Mengandalkan Kristus atau mengandalkan manusia? Nah, ini dia, kita kembali ke sini ya. Terkutuklah. Saya kalau mendengar terkutuk ini sebenarnya rasanya berat ya. Nggak ada ya di antara manusia yang berani mengatakan terkutuklah engkau. Semarah-marahnya kita kepada orang, saya tidak pernah berpikir saja pun saya tidak pernah terkutuklah engkau. Tetapi ini adalah perintah dari siapa? Tuhan Allah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang menjauh daripada Tuhan.
Kalau orang yang tidak menurut kepada Tuhan, dengarkan baik-baik. Orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, yang tidak sejalan dengan aturan yang sudah dibuat, dia dikatakan seperti semak bulus di padang belantara. Dia seperti tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, tinggal di tanah angus di padang gurun, ya, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Siapa yang mau tinggal di tempat ini? Siapa yang mau tunjuk tangan? Siapa yang mau tinggal di tempat ini? Saya pun tidak mau tinggal di semak bulus. Semak aja saya udah takut, apalagi semak bulus di padang belantara. Tidak akan pernah mengalami keadaan yang baik, tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Kalau yang namanya tempat seperti ini sudah barang tentu orang nggak mau ke sana. Ya. Itulah kita diibaratkan kalau kita tidak berjalan sesuai dengan siapa? Kehendak Allah. Udah paham ya semuanya ya? Paham. Jadi kalau kita mau seperti ini, kita lakukan kejahatan, tetapi tidak ada orang yang mau, dan keberhasilan itu tidak akan pernah datang. Ingat ini ayat ini, buku Yeremia katakan. Mengapa orang yang menaruh harapannya pada manusia dan dunia berarti berpegang pada sesuatu yang sia-sia? Manusia dikatakan terbatas, ya. Kalau saya lihat anak asrama hari ini berteman dengan si Kopa sekali, ya kan? Besok-besok, kenapa kamu ini? Iya men, hari itu begitu-begitu di kamar, jorok, orangnya malas. Tetapi kemarin kamu kompak sama dia, ya begitulah men. Manusia berubah, hari ini mau, besok enggak. Inilah sifat manusia ya. Karena manusia itu terbatas, jadi kehidupan itu sia-sia. Di dalam Mazmur 127 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawali kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mengapa mereka yang menaruh harapannya pada manusia dan dunia pasti akan kecewa? Yesaya 2:22 dikatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dianggap. Mengapa orang yang menaruh harapannya pada manusia dan dunia berarti meremehkan Allah? Jadi kita tidak bisa mengikut dua, satu mengikut Tuhan, satu mengikut Yesus, tidak bisa. Jadi yang menaruh harapannya pada dunia sudah pasti apa? Menjauh daripada Tuhan Allah. Galatia 6:7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus halaman 108 dikatakan, tidak ada yang begitu menyakitkan hati Allah dan yang begitu berbahaya kepada jiwa manusia kecuali sifat merasa diri kuat. Kalau kita sudah merasa diri kita kuat, kita anggap semua aturan itu apa? Tidak penting. Tapi kalau kita merasa, oh saya ini masih perlu diperbaiki, oh saya ini dalam hal ini masih perlu diperbaiki, saya ini dalam hal kerohanian masih perlu diperbaiki, saya ini masih perlu diperbaiki dalam hal makan, dalam hal belajar, dalam hal sosial berbuat baik. Kalau kita masih sadar akan hal itu dikatakan, maka kita akan datang mendekat kepada aturan itu. Tetapi bila mana kita sudah merasa, oh saya ini sudah kuat, apalah baca kita setiap hari baca Alkitab Matius, saya sudah tahu itu baca Alkitab. Kalau kita semua berpendapat seperti itu dikatakan, maka kita tidak mendekat. Buku Alkitab aja kita tidak mau, Alkitab itu tidak mau. Tetapi kalau hati kita, oh saya ini kan baru sekali baca buku Matius, saya belum paham. Saya buka lagi lah apa kata Paul the Bible itu.
maka kita akan selalu mendekat kepada siapa? Kepada firman Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dan yang selalu bersandar kepada Tuhan, ya. Kepada apa kita diumpamakan orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan? Yang pertama dikatakan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami datangnya musim panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah sifat-sifat orang yang bersandar kepada siapa? Kepada Tuhan. Siapa yang mau seperti ini? Saya pikir kita semua mau. Kita mau seperti pohon dekat air. Kita mau akarnya itu apa? Kuat. Kita mau merasakan tidak ada panas terik. Kita mau agar kita itu kelihatan apa? Daunnya tetap hijau, dan yang paling menarik adalah tidak berhenti menghasilkan buah. Saya sengaja tadi membuat satu pohon jeruk, ya. Dulu waktu kami masih tinggal di desa, inilah yang dikerjakan oleh orang tua saya. Ini adalah pohon jeruk zaman dahulu, ya. Kalau saya lihat di pohon jeruk, kalau dipelihara, dikasih pupuknya, disiram, digunting cabang-cabangnya yang sudah kering, ya, buahnya seperti ini. Hujan datang, disemprot, buahnya seperti ini, tidak pernah berhenti berbuah. Buahnya selalu ada, sehingga orang yang datang selalu ingin mendekat, ya. Kalau kita dulu nggak suka tinggal di rumah, biasanya anak-anak di kampung situ, nggak usah ladang, Mak, malas ladang. Tapi kita yang sudah ada hasilnya, kita tahu hasilnya, tidak suka tinggal di rumah. Kenapa? Karena di kebun itu banyak sekali makanan. Ada jeruk putih sendiri dimakan, ada pohon lain juga, buah-buahan yang pisang, banyak buah-buahan itu. Sehingga kita apa? Rindu untuk pergi ke sana, untuk makan, untuk dipetik. Kadang-kadang kita bawa juga teman kita. Kalau saya dulu suka dari sini, pulanglah aku ke rumahmu, ya. Di rumahmu itu kan banyak sekali makanan. Saya suka bawa dulu anak-anak teman sekampung saya pulang kemana? Ke rumah. Karena orang senang kepada apa? Hal-hal seperti ini, ya. Jadi biarlah kita dikatakan tadi, biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan, agar kita seperti buah jeruk tadi, ya, pohon yang ditanam di tepi sungai. Mengapa orang yang menaruh harapannya pada Tuhan menyadari dari mana dia berasal? Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingat dia? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Mengapa orang yang menaruh harapannya pada Tuhan tidak pernah dikecewakan? Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak dan ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang
sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama dikatakan hidupnya tidak akan pernah berkekurangan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air yang selalu mendapatkan sumber makanan untuk bertahan dan utuh. Hidupnya tidak diliputi oleh kekhawatiran. Orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan tidak akan pernah merasa khawatir akan hidupnya, karena dia tahu Tuhan akan memelihara di setiap saat. Hidupnya selalu menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan selalu menghasilkan buah yang baik, buah-buah rohani spiritual maupun buah-buah jasmani secara materi. Dalam Yeremia 9 ayat 23, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang bermegah, baik dia bermegah karena berikut bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya yang begitu kusukai. Tergantung, ya, tergantung kepada siapa bola basket diberikan. Kalau diberikan kepada kita mungkin harganya hanya sekitar 29 dolar. Tetapi bola basket yang diberikan kepada Michael Jordan, katakan, bisa menghasilkan uang 33 juta dolar. Tergantung kepada siapa sebuah baseball di tanganmu. Di tangan saya bernilai hanya sekitar 6 dolar, tetapi sebuah baseball yang diberikan dengan ke tangan Mark, ya, bernilai 19 juta dolar, ya. Kepada siapa? Tergantung kepada siapa sebuah raket tenis. Ini adalah Roger Federer. Saya senang nonton ini, ya. Dia ganteng, baik, rendah hati. Iya, waktu di Filipina kalau nggak ada kegiatan saya suka nonton ini. Luar biasa dia, menang terus setiap tahun, rendah hati, baik. Dan dia dikatakan mendapatkan apa? Piala terus setiap hari. Ini karena apa? Dia selalu berlatih. Itu raket tenisnya memang cocok untuk dia. Tapi kalau dikasih untuk kita mungkin kita bikin untuk pukul-pukul apa. Tapi kalau pada Roger Federer dikatakan dia bisa menghasilkan uang yang luar biasa, ya. Tergantung di tangan siapa tongkat, ya. Tetapi dikatakan di tangan Musa bisa membuat terbelah laut seberang. Di tangan siapa ketapel, tetapi dikatakan di tangan Daud bisa membunuh Goliat yang besar. Tergantung kepada siapa. 5 roti 2 ikan, ya mungkin hanya cukup untuk beberapa orang, tetapi dikatakan di tangan Yesus sanggup memberikan 5.000 orang. Tergantung kepada siapa dikatakan paku diberikan, tetapi paku di tangan Yesus, dia bisa menyelamatkan kita semuanya daripada dosa. Ini adalah lem dan surya. Yang namanya badminton saya senang sekali. Makanya kita sebagai pelajar ataupun mungkin staf, dosen atau siapa saja kita harus membuat dekat sama diri kita. Paling sedikit kita bisa menguasai satu talenta, ya, satu talenta. Kalau nggak bernyanyi kah, main musik kah, atau olahraga, tapi nggak boleh tanggung-tanggung. Waktu kami berada di Filipina, pas setengah tahun kami di sana, memang nggak ada terlalu banyak kesibukan. Jadi saya selalu berlatih badminton bersama orang-orang yang ada di sana. Kami di sana tinggal satu apartemen, ya, satu apartemen itu ada 8 rumah, 8 keluarga, dan di dalam satu apartemen ini berbeda-beda negara. Saya beruntung bisa berkomunikasi dengan 37 negara. Bayangkan,
ada orang di apartemen kita aja, di dekat jendela kita ada orang Rusia, ada orang Belgia, ada orang Korea, ada orang Cina. Jadi kalau mereka mau bermain dia selalu panggil saya, Bu, ayo kita main. Tapi lama-lama dilihatnya ibu ini nggak terlalu pintar main, jadi terus lagi dipanggil. Ternyata seperti itu permainan badmintonnya. Kalau nggak sama kekuatannya, dia tinggalkan kita, nggak dipanggil lagi kita main, karena kekuatan itu tidak sama. Tapi saya pikir kenapa orang ini meremehkan saya? Saya berlatih. Tapi suatu kali saya masih bersama orang Korea, ternyata ibu itu sudah bisa main. Nah, akhirnya kalau nggak ada teman mereka, saya selalu telepon, Bu, kami butuh satu orang lagi, datang ke tempat saya. Jadi saya selalu bermain bersama orang Korea. Jadi jangan salah, kalau saya bermain badminton, kenapa saya selalu menang? Karena selalu berlatih. Jadi kepada kita semuanya, kalau kita tidak berlatih dalam iman rohaniat juga dikatakan, maka kita tidak akan sampai kemana tujuan kita. Ini sudah mendekati kesimpulannya. Dikatakan, tempatkanlah keprihatinan Anda, tempatkanlah kekhawatiran Anda, tempatkanlah ketakutan Anda, tempatkanlah pengharapan Anda, tempatkanlah impian Anda, tempatkanlah keluarga Anda, tempatkanlah hubungan Anda hanya di tangan Tuhan. Karena dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara yang dapat kutanggung di dalam Dia yang hanya memberikan kekuatan kepadamu. Kesimpulannya pada malam hari ini, marilah kita selalu berharap kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Maha Pengasih, Maha Pengerti, karena Dialah yang memberikan kita napas kehidupan sampai hari ini. Biarlah kita selalu setia sampai Yesus datang, sampai Maranatha, agar bisa kita menikmati sukacita bersama Tuhan Allah di dalam kerajaan surga. Ini yang bisa saya berikan khotbah kita pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.